Ya, pemirsa, pemerintah optimistis dengan prospek ekonomi Indonesia pada tahun depan. Hal tersebut tercermin dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2023, di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3%. Kemudian laju inflasi akan dijaga pada level 3,3%. Pemerintah optimistis dengan prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mendatang. Hal tersebut tercermin dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2023 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya terkait RUU APBN tahun anggaran 2023. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3%, laju inflasi akan dijaga pada level 3,3%. Pemerintah optimistis inflasi akan melandai meski akan dibayangi oleh tekanan dari sisi eksternal atau ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pemerintah juga menetapkan rata-rata nilai tukar rupiah pada 2023 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.750 per dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan itu, tingkat suku bunga atau yield Sun 10 tahun diperkirakan masih berfluktuasi akibat dinamika global, namun secara rata-rata masih berada di kisaran 7,85%. Harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau ICP tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran $90 per barel. Sementara itu lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2023 diperkirakan masing-masing sebesar 660.000 barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari. Jokowi menyampaikan APBN 2023 harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, konsolidasi fiskal yang berkualitas akan terus didorong sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita, menakar tantangan dan risiko RAPBN tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom, co-founder dan juga Dewan Pakar dari ISED. Ya, halo, selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, sehat. salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai asumsi dasar ekonomi kita begitu ya di tahun 2023. 5,3% untuk pertumbuhan ekonomi, inflasi 3,3%, Rp14.750 untuk nilai tukar kita terhadap dolar Amerika. Anda melihat seberapa optimis sebenarnya pemerintah memandang tahun depan, Pak Rian? Baik, kalau tadi disampaikan Pak Presiden Joko Widodo, asumsi dasar makroekonomi kita di RAPBN 2023 memang mencerminkan spirit yang sangat optimis. Ya, sangat optimis. Salah satu yang kami soroti adalah mengenai outlook pertumbuhan ekonomi kita yang sebesar 5,3%. Oke. Kenapa saya bilang optimis? Karena ini menggunakan baseline tahun ini yang kurang lebih. Mudah-mudahan kita bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi kita 5,0 sampai 5,2%. Tahun ini. Yeah. Artinya kalau tahun ini kita mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas 5% atau 5% sedikit, dan tahun depan 5,3% seperti yang ditargetkan, itu betul-betul suatu orientasi pertumbuhan yang optimis. Ya, kenapa saya menggunakan terminologi optimis? Karena kita akan mengarungi sebuah journey atau perjalanan yang sebetulnya tidak mudah, Mas Pras. Ya, karena banyak tantangan-tantangan eksternal yang mungkin bobotnya lebih besar ketimbang isu-isu domestik yang akan kita hadapi. Tapi tentu saya meyakini bahwa pemerintah sudah punya semacam assessment ya, baik dari sisi eksternal maupun internal kita, sehingga angka 5,3% ini measurable dan juga achievable.
Dan sesungguhnya angka 5,3% ini pun tidak jauh-jauh dari outlook atau estimasi yang diberikan oleh beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, bahkan EDB. Rata-rata memforecast kita tahun depan tumbuh berkisar 5,2 sampai 5,3%. Jadi angka ini reasonable tapi juga optimis, dan yang menarik adalah bahwa Bapak Presiden juga memberikan sebuah tekanan, kita juga tetap harus waspada. Nah, ini penting. Alert ini harus kita selalu tumbuhkan karena ke depan perjalanan kita rasanya juga tidak semudah tahun 2021 kemarin maupun tahun 2022 ini. Itu Mas Pras. Ya, menarik kalau kita cermati justru dari global, di tantangannya masih belum berakhir kalau kita lihat perang Rusia Ukraina, kemudian dari dalam negeri sendiri inflasi juga masih terus beranjak naik begitu. Anda melihat sejauh mana ini menjadi satu pijakan yang kuat apabila kita menatap tahun 2023 mendatang, Pak Rian? Baik, saya selalu memberikan respect ya kepada pemerintah ya. Di dalam melakukan assessment ini selalu mengakomodir atau mengcapture isu-isu yang sifatnya itu challenge atau threat atau tantangan. Okay. Nah, salah satu isu yang di-capture itu adalah mengenai adanya potensi stagflasi, yaitu pertumbuhan ekonomi dunia yang cenderung melambat di tengah kenaikan inflasi yang extraordinary. Dan itu sudah di-assess oleh pemerintah, ya, sehingga tentunya asumsi yang diterapkan di RAPBN 2023 ini sudah sudah mengcapture berbagai dinamika eksternal tadi, baik eskalasi dari perang di Ukraina, bahkan termasuk juga mungkin yang belakangan ini adalah tensi geopolitik terkait dengan Taiwan, dan seterusnya. Salah satu lagi adalah pandemi kita belum 100% kita selesaikan. Tetapi saya optimis bahwa pengendalian pandemi COVID-19 ini akan dapat selesaikan dengan segera. Dan isu kita nanti bergeser kepada kebanyakan adalah isu-isu eksternal. Bagaimana adanya fragmentasi. Nah, ini menarik Mas Pras, fragmentasi pertumbuhan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia. Mayoritas negara maju sekarang sedang dihadapi dengan inflasi yang tinggi, kemudian juga tekanan ekonomi, ya. Sementara Indonesia bersama dengan beberapa negara berkembang yang lain, saya ingat adalah Vietnam, kemudian India, mampu tumbuh positif. Bahkan Vietnam tumbuh 7%, India tumbuh juga 7%, kita kemarin kuartal 2 tumbuh 5,44%, ya. Jadi itulah terjadinya fragmentasi yang memang kita harus juga kita concern dengan isu-isu itu. Itu Mas Pras. Oke, Anda melihat dari sisi fundamental Indonesia apa yang membuat satu benteng pertahanan lah bisa dikatakan yang kuat saat ini, Pak Rian, dari sisi kebijakan moneter ataupun fiskalkah atau kombinasi keduanya? Saya akan melihat dulu dari sisi fundamental. Kita bersyukur dan beruntung ya. Pertama bahwa kekuatan atau kemampuan daripada konsumsi domestik kita itu luar biasa kuat ya. Di tengah pandemi ya, masyarakat masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi di tengah pelonggaran PPKM atau pembatasan sosial dan sebagainya. Dan kita lihat kontribusi daripada pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita pada kuartal 2 kemarin itu bagus sekali, 5,6%. Itu ekivalen dengan kurang lebih 57% kontribusi konsumsi rumah tangga kita terhadap total PDB kita. Nah, ini menjadi benteng pertama, dan saya kira akan bisa dipertahankan dari waktu ke waktu. Nah, kecerdikan atau kecerdasan dari pemerintah adalah ketika daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah, itu ditopang dengan adanya budget perlindungan sosial, ya, sehingga masyarakat kelompok miskin itu masih mampu melakukan tindakan konsumsi. Nah, inilah yang menopang konsumsi rumah tangga. Yang kedua, ya kita diberkati Tuhan dengan natural resources yang luar biasa. Ketika harga minyak dunia naik, maka turunan daripada harga minyak juga terdorong naik seperti CPO, kemudian harga batu bara, kita menikmati yang kita kenal dengan istilah windfall profit. Dan itu luar biasa besar. Tercatat kemarin Ibu Menteri Keuangan mengatakan hasil dari windfall profit itu kurang lebih 327 triliun. Itu tambahan kepada revenue atau sisi penerimaan di APBN tahun berjalan ini. Baik, Pak Rian, menarik. Ini yang mungkin bisa menjadi
tanda petik lucky factor bagi Indonesia. Yes, tapi di satu sisi menjadi kekhawatiran tersendiri. Data BPS menyebutkan meskipun kemarin kita dari surplus perdagangan juga masih terjadi dalam 27 bulan terakhir, tapi ini kekhawatiran man-on-man-nya ini sudah mulai ada penurunan dari harga komoditas internasional. Kita tahu ada CPO, batu bara yang masih stabil, kemudian harga minyak mentah dunia, nikel, kemudian gandum dan beberapa lainnya secara man-on-man ini tumbuhnya negatif begitu. Sejauh mana? Apakah windfall ini juga masih akan berlanjut atau sudah mulai redup, Pak Rian? Oke, menarik. Yang ini pun sudah dilakukan assessment ya oleh pemerintah. Dari mana? Saya melihatnya dari diksi atau narasi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Oke. Beliau sampaikan bahwa situasi windfall profit itu tidak jangka panjang, tapi itu bersifat temporer. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memikirkan opsi lain bagaimana menjaga agar sisi penerimaan dari APBN kita itu bisa terpenuhi. Misalnya dari pajak. Pajak bisa dilakukan, ada dua tools ya. Satu melalui intensifikasi pajak, kedua melalui ekstensifikasi pajak. Nah, ada satu lagi yaitu penerimaan negara bukan pajak. Okay. Ya. Salah satunya adalah dari ini perbaikan harga komoditas. Kembali ini kan nggak continuous, nggak sustain, Mas Pras. Yeah. Tadi kita lihat patokan harga minyak pemerintah itu $90 per barel, ya kan? Artinya apa? Harga pasar dunia minyak baik itu West Texas Intermediate maupun Brent itu kan sempat di atas $100 per barel, katakanlah 125. Okay. Nah, tetapi sekarang sudah mencapai situasi pelandaian, sudah menuju ke arah $100. Betul. Maka outlook asumsi harga minyak dunia yaitu $90 di asumsi area APBN kita tahun 2023 nanti, menurut saya itu sudah wajar dan reasonable. Dan jangan lupa Mas, ini kan asumsi pada RAPBN kita, baru RAPBN. Mungkin ya dengan dinamika yang sangat cepat ini, angka tersebut, asumsi tersebut bisa sedikit bergeser. Itu. Kembali kami sampaikan infografik terkait dengan postur dari RAPBN tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari sisi belanja negara tercatat 3.041,7 triliun rupiah untuk pemerintah pusat, 2.230 triliun, sementara transfer ke daerah 811,7 triliun rupiah. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi pendapatan negara. Untuk penerimaan perpajakan 2016,9 triliun, kemudian penerimaan negara bukan pajak 426,3 triliun, adapun hibah sekitar 0,4 triliun. Adapun untuk defisit anggaran ditetapkan sekitar 2,85% terhadap PDB atau 598,2 triliun. Dan berikutnya ini adalah data-data kementerian lembaga dengan anggaran terbesar. Ada Kementerian Pertahanan, kemudian PUPR, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Pendidikan. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan agenda besar Indonesia Maju yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Hilirisasi, kemudian industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber daya energi bersih, dan peningkatan ekonomi hijau, kemudian penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, UMKM naik kelas, dan juga pembangunan Ibu Kota Nusantara. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kiryanto, ekonom, co-founder dan juga Dewan Pakar ISED. Baik, Pak Rian, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Menarik kalau kita bicara mengenai beberapa asumsi dasar kita, kemudian penetapan beberapa poin yang akan juga menjadi fokus pemerintah di tahun depan. Tapi kalau kita bicara mengenai sektor energi ini menarik. Subsidi sudah dikurangi, kemudian ada peluang dinaikkan kembali harga BBM bersubsidi di masyarakat mengingat dari stoknya yang sudah mulai terbatas. Anda melihat bagaimana? Apakah ini yang akan menjadi salah satu tantangan yang harus dicermati pemerintah? Saya kira iya. Dengan posisi Indonesia saat ini sebagai net importer minyak, tentu setiap $1 kenaikan harga BBM di pasar dunia itu akan menekan postur APBN kita. Kita lihat saja di tahun berjalan ini. Ya, makanya ada Perpres tahun 98
Perpres nomor 98 tahun 2002, Baik. itu adalah perubahan atas peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Di situ yang diadres Mas Pras, itu adalah kenaikan belanja non-kementerian lembaga dari 998 triliun itu menjadi 1.355 triliun. Di mana itu dibagi dua, yaitu satu, kenaikan subsidi, yaitu subsidi dari 207 triliun menjadi 283 triliun. Yang kemudian kedua adalah kompensasi BBM dan listrik dari 18,5 triliun menjadi 293 triliun. Apa artinya? Artinya memang pemerintah menyadari bahwa dengan segala fenomena dinamika eksternal saat ini yang kemudian menekan harga minyak dunia dan semua turunan harga energi, maka mau tidak mau spirit pemerintah untuk selalu hadir di tengah masyarakat itu diwujud nyatakan dengan menaikkan subsidi untuk kelompok rakyat miskin. Ya, bagi kelompok orang kaya, mohon maaf, menengah ke atas, yang biasa mengkonsumsi BBM non subsidi, mereka tidak ada masalah. Tetapi bagi masyarakat mayoritas lapis bawah, mereka perlu subsidi. Yaitu apa? Ketika mereka harus membeli harga minyak, yang mereka beli adalah harga minyak yang sudah ada kandungan subsidinya. Kita tahu Mas Pras bahwa harga solar misalnya, harga keekonominya kan kurang lebih katakanlah 18.500. Tetapi solar di pasar, dijual di pasar itu hanya 5.500. Sehingga ada subsidi per liternya itu 13.000. Nah, itu yang menjadi beban bagi pemerintah. Makanya Bapak Presiden menyadari lonjakan daripada subsidi BBM itu yang tadinya hanya sekian puluh triliun itu melonjak menjadi 502 triliun untuk tahun berjalan ini. Tidak apa-apa, memang kita menginginkan adalah bahwa keadilan, tanda petik ya, yaitu masyarakat miskin ya berhak memperoleh subsidi karena memang situasinya sedang tidak kondusif, tetapi masyarakat yang punya kelebihan finansial, ya mereka harus mengkonsumsi BBM yang sifatnya non subsidi. Dan itu sudah disepakati antara pemerintah bersama dengan DPR, khususnya di Badan Anggaran mengenai siapa yang berhak menikmati BBM subsidi dan siapa yang tidak berhak menikmati BBM bersubsidi seperti itu. Dan yang penting pemerintah juga memikirkan ketika ada kenaikan subsidi sebesar 502 triliun, maka dari sisi defisitnya atau istilahnya pembiayaan kan harus ditopang. Nah, dari mana pemerintah menopang atau menambal ini? Salah satunya adalah dengan pemerintah menerbitkan surat berharga negara. Macam-macam obligasi yang diberikan pemerintah, bisa SBR, saving bond retail, bisa sukuk, bisa obligasi pemerintah yang lain dan sebagainya. Yang itu adalah untuk tadi menyangga agar postur APBN kita baik di sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran itu betul-betul bisa seimbang sehingga kondisi APBN kita atau fiskal kita tetap dalam kondisi yang yang solid atau yang sehat. Gitu Mas Pras. Aryan, tapi kondisinya saat ini dengan stok yang semakin menipis begitu untuk BBM bersubsidi, peluangnya pemerintah apakah harus mengimpor kembali kah atau menaikkan harganya atau melakukan pembatasan? Ini yang paling utama karena kan masing-masing memiliki dampak tersendiri begitu Pak Aryan. Ya, betul. Makanya kalau kita cermati bahwa pemerintah setahu saya melalui Kementerian ESDM itu sedang menghitung ulang. Sekiranya harga BBM subsidi itu harus dinaikkan, berapa percentage point atau berapa nominal rupiah yang dinaikkan sehingga itu tidak memberatkan masyarakat lapis bawah. Nah, ini sedang dipikirkan. Choice kedua adalah yang memang harus membatasi kuota konsumsi untuk BBM subsidi. Untuk apa? Untuk menyehatkan APBN kita. Yang ketiga adalah untuk industri-industri mereka harus menggunakan BBM yang sifatnya non subsidi karena untuk kepentingan produksi atau kepentingan industri. Tidak ada pilihan lain. Tetapi bagi kelompok miskin, keperbiaan pemerintah harus betul-betul nyata. Karena ini, mohon maaf, isu kenaikan harga BBM itu sangat sensitif dan sangat kalau istilah saya sangat seksi. Ya. Karena begitu harga BBM bersubsidi itu dinaikkan, maka ada efek menjalarnya yang luar biasa, yaitu apapun harga barang di pasar itu menjadi ikut-ikutan naik. Betul. Nah, kenaikan harga BBM ini menjadi sangat-sangat inflatoir. Nah, tentu pemerintah juga harus berupaya keras bagaimana
bisa mengelola inflasi itu jangan sampai melampaui yang ditargetkan tadi yang sebesar 3,3% untuk tahun 2023 nanti. Karena inflasi yang itu suka nggak suka ini bisa menjalar ke situasi yang lain, yaitu apa? Misalnya Bank Indonesia harus menyesuaikan tingkat bunga acuannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, konstelasi case seperti ini Mas Pras yang harus harus diakses dengan baik, dengan precise. Yang penting adalah jalan keluarnya adalah terbaik, yaitu tidak menimbulkan semacam public riot atau public chaos. Ya, ini penting karena kita menghadapi situasi yang pelik dan bukan hanya Indonesia, negara lain juga mengalami hal yang sama. Yang mudah-mudahan dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus yang lalu itu memberikan semacam enlightenment bagi kita bahwa pemerintah siap sedia, ya selalu siaga untuk menghadapi berbagai situasi. Makanya judul daripada pidato Pak Presiden menarik, tetap optimis tapi dengan kewaspadaan yang tinggi. Ya, menarik kalau kita cermati dengan dana APBN tahun depan begitu yang dipatok itu kan sekitar 3.041 triliun. Ini turun sekitar 4% Pak Rian. Sementara ada juga fokus pemerintah adalah pembangunan IKN Nusantara. Bagaimana Anda melihat komposisi dan pemanfaatan dana APBN tadi? Oke, kalau untuk anggaran untuk IKN yang kurang lebih 90 triliun, it's okay. Karena itu adalah bagian keputusan politik yang sudah diambil oleh pemerintah bersama dengan parlemen atau DPR. Jadi memang harus dianggarkan. Ada preparation, ada persiapan ya untuk pemindahan ibu kota ini pada tahun 2024 sesuai rencana, maka harus ada pembangunan fisik ya di tempat ibu kota negara yang baru nanti, maka harus dianggarkan. Tetapi bahwa belanja negara itu turun sekitar tadi kurang lebih berapa persen, 0,%, itu karena tadi asumsi untuk harga minyak dunia yang kemarin sempat menyentuh angka $125 bahkan $100 itu tahun depan itu dikurangi menjadi $90 per barel. Nah, tentu beban subsidinya kepada publik juga akan berkurang. Itu. Jadi ada adjustment di situ. Yang kedua Mas Pras, jangan lupa juga meskipun program PEN pemulihan ekonomi nasional masih berlanjut mungkin sampai dengan 2023, tetapi akumulasi budgetnya juga sudah mulai dikurangi. Terutama budget untuk sektor kesehatan barangkali ya. Kemarin waktu 2021 memang kita betul-betul menghadapi pandemi yang sangat luar biasa sehingga budget untuk sektor kesehatan luar biasa besar dan memang ada hasilnya. Sekarang kita sudah mengalami pelandaian yang sangat bagus sekali ya. Nah, maka budget untuk sektor kesehatan ini akan berkurang secara sistematis. Paralel dengan makin membaiknya situasi kesehatan di Indonesia. Itu dia, alokasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Juga ada kenaikan itu Mas Pras, beberapa kementerian lembaga tadi yang disampaikan juga menerima alokasi budget yang cukup besar. Misalnya Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, ya kan? Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Tidak apa-apa, karena memang di titik itu kita harus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga alokasi budget di sana menyerap alokasi budget APBN 2023 yang terbesar. Itu dia dari sisi penggunaan ataupun komposisi penggunaan anggaran RPBN di tahun 2023. Semoga strategi yang diterapkan ini masih tetap manjur dalam menghadapi tahun 2023 mendatang. Tetap ada waspada begitu ya, yang pasti bagaimana menyikapi kondisi global. Pak Rian, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan untuk sama-sama, Mas Pras. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus tahun 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company.
IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.